Yusuf Estes merupakan seorang mubalik mualaf berkebangsaan Amerika Serikat, yang sebelumnya terlahir beragama Kristen dengan nama asli Joseph Estes. Sebelum memeluk agama Islam pada tahun 1991 silam, dia adalah seorang misionaris yang sering kali membagikan pesan-pesan indah kepada para jemaatnya. Setiap saya pergi, saya selalu membawa Alkitab dan salib. Saya merasa bangga dengan agama yang saya anut, hingga saya berpikir untuk membuat banyak orang bisa turut mendapatkan pesan damai dari Alkitab yang selalu saya bawa. Pria yang berasal dari negara bagian Texas itu bahkan pernah memandang buruk Islam hingga takut berbisnis dengan orang Muslim. Sangat wajar, karena Estes adalah orang yang lahir dari keluarga Kristen yang sangat taat. Bahkan sejak kecil, dirinya selalu datang ke gereja dan dibaptis saat usianya 12 tahun. Pria kelahiran tanggal 1 Januari tahun 1944 itu pun mengisi kehidupannya dengan dua hal. Saya bekerja keras dalam berbisnis untuk mendapatkan uang, dan juga memberitahu orang-orang tentang Yesus serta pesan damai yang dibawanya dengan tujuan agar mereka mau memeluk agama Kristen. Namun, ada satu hal yang mengganjal hati dan pikirannya. Estes bertanya-tanya, kenapa Tuhan menciptakan dirinya dan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam ajaran Kristen itu, siapapun harus percaya tanpa perlu bertanya. Rasa penasaran kian bertambah ketika saya tidak menemukan kata Trinitas dalam kitab Injil. Ini benar-benar masalah. Saya pernah menanyakan masalah ini kepada para pendeta. Namun, tidak ada satupun yang memberikan jawaban logis. Sebaliknya, terlalu banyak analogi dan pendapat yang aneh. Pada tahun 1991, bisnis Estes mulai merambah ke luar negeri. Negara pertama yang dikunjunginya adalah Mesir. Di sana dia bertemu dengan seorang pria Muslim yang akan menjadi rekan bisnisnya. Satu hal yang ada di pikiran Estes tentang Muslim adalah teroris. Dirinya benci menjalin bisnis dengan orang tersebut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah penyembah kotak hitam di padang pasir. Mereka mencium tanah sebanyak 5 kali sehari. Saat itu saya tidak ingin bertemu dengan mereka. Namun, pandangan akan Islam berubah ketika Estes bertemu seorang Muslim yang berkata bijak. Tidak hanya itu, Estes pun mulai tertarik membicarakan soal Tuhan yang diyakini oleh umat Muslim. Pria Muslim itu duduk di sana dengan tenang. Saya, bersama ayah dan pendeta, bertanya kepada dia, ada berapa versi Al-Quran? Pria itu menjawab, hanya satu dan itu masih asli bahasa Arab. Tidak ada kata yang hilang, tidak ada halaman yang hilang, bahkan tidak ada titik yang hilang. Kemudian Estes mengajak pria Muslim itu berbicara tentang Trinitas, bagaimana tiga itu bisa menjadi satu. Bersama pendeta dan ayahnya, Estes bertanya tentang Allah yang kerap menjadi tujuan dari agama Islam. Lantas, pria Muslim itu pun menjelaskannya melalui bacaan surat Al-Ikhlas. Membayangkan kandungan maknanya sangat indah. Allah adalah tunggal, satu, tidak ada sekutu. Allah mengurus semuanya. Allah tidak punya ayah, ibu, paman, tidak ada kerabat. Dia tidak seperti apapun. Estes pun menemukan kesalahan serius dari kitab Injil yang membuatnya semakin yakin untuk jadi seorang mualaf. Kesalahan itu adalah saat Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai umat Kristen. Di lain hal, pendeta yang bersama Estes dan ayahnya itu minta untuk diantar ke masjid dan kembali dengan penampilan berubah. Ternyata pendeta itu sudah masuk Islam. Saya sangat terkejut. Ditambah lagi istri saya ingin memeluk Islam. Saya benar-benar tidak bisa tidur. Menjelang subuh, Estes sudah tidak mampu lagi menutupi keinginannya untuk memeluk agama Islam. Dia keluar rumah, lalu menemukan sepotong kayu dan dia berdirikan kayu itu tepat di arah kiblat. Ya Tuhan, jika Engkau ada di sana, bimbing aku, bimbing aku.